Santo, saya mau tanya dulu nih, Anda Islam atau Kristen? Aku awalnya Islam lahir. Cuma kebetulan kan aku nikah sama suami aku kan Kristen. Cuma suami aku itu awalnya masuk ke Islam kan karena nikah sama aku. Terus Ini, kalau Ya, cuma tapi udah ngaku-ngaku mulai saja sih, ya udah masih mulai. sama kayak Muslim nanti. Coba, kami pengen dengar kalau memang Kak Rida betul-betul seorang Muslimah dan pengen masuk Kristen. Coba, kami pengen dengar bacaan-bacaan sholat. Coba silakan. Ya, contohnya dari ayat pendek ya, kayak ayat kursi. Shalom saudara-saudara sehati, sepikiran, seperjalanan iman ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga luar biasa ya. Kalau belum luar biasa ya tetap semangat dulu. Nanti Tuhan ikut bantu ya. Minta pertolongan Tuhan teman-teman ya. Katakan yes, yes, yes. Amin. Karena ya, kalau udah bareng Tuhan ya, hidup itu seperti kerupuk teman-teman. Walau kadang keras ya, tapi tetap renyah kalau digigit dengan iman. Ya oke. Mari ya. Ali Susanto. halo Bang Edis. Ya, silakan Ali Susanto nyalakan kamera. Ada suara bayi menangis tadi ya? Iya, itu anak aku. Oke. Ya, Ali Susanto, saya mau tanya dulu nih, Anda Islam atau Kristen? Aku awalnya Islam lahir. Cuma kebetulan kan aku nikah sama suami aku kan Kristen. Cuma suami aku itu awalnya masuk ke Islam kan karena nikah sama aku. Terus pas menjalani hubungan selama 8 tahun, di tahun 2023 itu aku dapat mimpi kayak misalkan dibaptis gitu sama pendeta deket rumah gitu. Nah terus sekarang sih udah mulai berani buat ngambil keputusan kalau aku emang mau ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi belum dibaptis, belum ya? Belum, jadi masih kalau untuk sekarang sih masih proses buat katesikasi ya namanya, lupa di aku nih. Katesikasi. Ya. Oke. Berarti Anda lahir Islam, kemudian menikah, Ya. kemudian suami masuk Islam, mualaf. Iya, mualaf dulu. Beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu? Aku 8 tahun. Oh, 8 tahun yang lalu. Ya. Suami mualaf ikut masuk Islam, tapi tiba-tiba Ya, sekarang malah 2018. dua-duanya mau masuk Kristen. Iya. Oke. Jadi Berarti dulu kenapa? Berarti dulu waktu jadi Islam, sholat, melakukan aktivitas seperti orang Muslim lainnya ya? Oke, seperti biasa di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku ya, karena udah banyak sekali di sini orang-orang yang bersaksi telah meninggalkan agama lamanya. Coba kira-kira apa yang meyakinkan kami bahwa memang Ali Susanto dulu seorang muslimah? Sampai hari ini bahkan masih muslim ya? Masih, cuma masih udah pas pindah ke dekat rumah mertua, jadi udah mulai ya mau pindah keyakinan. Itu bukan kepaksaan dari suami atau dari mertua ya, emang dari diri sendiri, karena di tahun 2023 itu ya aku ngalamin karena mau ikut Tuhan Yesus gitu, karena emang dari SMP aku kan temennya tuh banyak yang non muslim ya, dibanding Islam gitu. Jadi ya lebih nyaman ke non muslim gitu. Oke, coba kami pengen dengar kalau Kak Alis dulu sholat gimana, bacaan sholat, niat sholat, coba kami pengen dengar supaya tidak dibilang bahwa ya cuman Islam gadungan begitu, nyamar-nyamar. Coba kami pengen dengar. Ini aja ya, baca suratnya aja ya. Silakan. Ya.
biasanya aku baca kalau misalkan mau sholat itu pakai surat pendek. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini muslim. Iya, jadi apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam ini? Alis Susanto. Iya kan kebetulan kan emang pas nikah sama aku itu suami Mualah. emang diwajibkan kan ya, karena kan dari keluarga saya itu benar-benar fanatik sama agama Islam. Jadi emang ya otomatis suami masuk ke Islam gitu. Tapi awalnya dia yang mau sendiri sih Bang Edis, bukan karena paksaan dari aku ya. Nah, terus selama 6 tahun itu di tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu aku ngalamin mimpi. Itu nggak tahu sih mimpi, tiba-tiba tuh dibaptis sama ibu pendeta. Nah ibu pendetanya itu kebetulan dari temannya suami aku gitu. Oke. Mamahnya. Nah, setelah dari 2023 ke 2025 ini Masih Islam. masih Islam. Belajar kekristenan kah? Mencari tahu tentang Islam dan Kristen, perbedaan-perbedaannya. Iya benar. Dari mana? Ini nonton Bang Edis. Waduh. Baik. Setelah nonton Edis TV, akhirnya sekarang memutuskan bulat untuk segera masuk Kristen ya? Iya. Oke. Ada juga yang yang sering Bang Edis sampaikan ya di sini, yang sayanya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu. Kan kalau saya ngaji itu kan ya udah diajarin ngaji bahasa Arab aja ya, cuma nggak tahu artinya gitu. Ya. Makanya seperti saya bilang kan, umat Islam itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya bikin lagunya. Kan kita pernah dengar itu lagu A I A U I A U I A. Jadi orang Islam itu persis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang dibaca, mereka tidak tahu gitu. Makanya orang Islam itu tidak tahu Al-Quran. Jadi jangan bilang orang Islam tahu Al-Quran. Orang Islam adalah umat yang tidak mengerti Al-Quran. Mereka hanya mengerti membaca huruf-huruf Arab dengan nada-nada tertentu. Iya, itu dia sih yang aku ngalamin dari kecil kan. Ya maksudnya kalau dari kecil kan emang bahasa diajarinnya dari alif gitu kan. Cuma nggak tahu alif, ba, ta, sa itu kan. Nah, ya cuma emang ya udah disuruh belajar Al-Quran aja udah gitu. Tapi nggak tahu artinya, kayak misalkan yang dibilang Nabi Muhammad nikah sama yang di bawah umur, itu aku juga tahunya baru dari inilah gunanya di TV. Berarti sebelum ini tidak pernah tahu. Nggak pernah. Pertama tahu itu kesannya gimana? Waktu pertama kali lihat Edis TV, lihat saya ngomong begitu itu pertama gimana? Kaget, marah atau gimana dulu? Kaget sih, terus cerita ke suami kan. Terus kata suami, emang kamu nggak pernah diajarin gini-gininya gitu kan? Nggak pernah kan, kalau ngaji kan cuma bahasa Arab doang, jadi nggak tahu artinya gitu kan. Jadi pas baca Alkitab tuh ya relate sama kehidupan pribadi aku juga sih. Gitu. Jadi belajar dari ya baca-baca, buka-buka Alkitab. Ya memang walaupun sekarang ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kan, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang, jangan bilang alhamdulillah lagi. Ya, puji Tuhan ya, suami juga ngedukung, terus juga orang tua saya juga ngedukung sih, nggak kayak kan kamu murtad gitu kan, enggak sih. Kecuali kalau keluarga dari ibu saya emang banyak yang nggak suka gitu. Mungkin dikira tapi intinya waktu nonton saya itu ada beberapa tema yang membuat kamu akhirnya
memutuskan untuk bulat meninggalkan agama Islam itu yang mana kira-kira? Banyak sih, misalkan yang Muhammad yang satu ya, aku yang nggak suka tuh tahu poligami kan. Oke, ya kan. Kan nikah itu kan di agama Islam katanya nikah itu ibadah yang paling panjang ya kan. Cuma kenapa nikah yang paling panjang itu tapi kenapa boleh berpoligami gitu loh maksudnya. Jadi kayak nggak logika aja di pikiran aku sih gitu Bang Edis. Sedangkan kalau di Kristen itu kan nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Jadi kayaknya logis aja sama yang di otak aku gitu loh. Jadi kalau misalkan di Islam kan ibadahnya ya paling banyak tuh di nikah. Cuma ya boleh berpoligami gitu. Nah itu juga sih. Terus sama yang itu Nabi Muhammad katanya yang nikah di bawah umur ya. Iya, itu aku juga udah tahu sih. Masa bayangkan nih kita punya orang panutan menenteng anak umur 6 tahun sebagai istri. Dan banyak orang murtad gara-gara itu. Banyak orang meninggalkan Islam itu ketika mengetahui fakta bahwa seorang Muhammad yang selama ini mereka cintai, seorang Muhammad yang selama ini mereka bangga-banggakan, ternyata seperti ini Muhammad kita begitu. Makanya 2025 sudah waktunya lock out dari Islam dan login ke Kristen. Oke, hanya itu mungkin Kak Alis, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, udah sih paling kalau misalkan kayak hujatan-hujatan gitu lebih baik tuh diapain ya, apa didimin aja atau gimana ya? Iya, kalau hujatan-hujatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengalami begitu. Jadi biarkan saja, doakan saja begitu. Bilang saja semoga kiranya pintu hati kamu dibuka oleh Tuhan sehingga kamu bisa melihat kebenaran seperti saya gitu. Iya, kemarin sih sempat di WA sama tante saya juga kan. Katanya saya mudah-mudahan kamu diberi hidayah. Nah, itu ya, balikin lagi. Justru saya ini sudah mendapatkan hidayah. Lock out dari Islam dan login ke Kristen. Masa saya suruh mengikuti Muhammad yang kayak begitu? Mereka itu masih mengikuti Muhammad karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa sosok Muhammad begitu. Iya. Satu lagi ada kan yang waktu itu Bang Edis kalau nggak salah share ya, yang siapa tuh namanya Ustadz siapa ya? Ustadz Somad ya? Itu yang bilang katanya makan babi itu haram ya katanya. Halal. Kalau kepepet. Kalau di sana kan enggak, kalau di Islam kan haram. Jangan bukan haram. Babi di dalam agama Islam babi itu tidak haram. Babi itu boleh dimakan kalau kepepet. Nah, pernah lihat itu juga tuh ya kan. Jadi kok kata saya kayak aneh gitu deh. Iya, Islam itu kan kalau kepepet boleh, gimana? Bohong boleh, kalau kepepet dalam tinggal boleh. Makanya di dalam agama Islam itu memang Tuhannya itu memang karangan dari Muhammad sendiri, begitu. Jadi Muhammad itu mengarang Tuhan baru yang bernama Allah, begitu. Jadi Tuhannya itu akan bertoleransi dengan dosa, ya gitu kan. Kemudian menyesuaikan dengan keinginannya Muhammad. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih. Cukup itu saja. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih ya Bang Edis. Sama-sama Alis Susan. Selamat malam, saya turun. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi yang masih muslim-muslim, jangan takut. Jangan pernah takut untuk meninggalkan agama Islam. Kalau kalian sudah tahu bahwa Islam itu salah, kemudian kalian ditakut-takuti, nanti kamu masuk neraka loh, disiksa kubur loh. Ya, itu hanyalah dongeng-dongeng atau hayalan saja. Oke, ayo silakan.
Kita kasih naik yang berikutnya, ada Rida Hailov. Waduh, susah bener namanya. Rida. Oke, Rida. Rida. Selamat malam, saudari Rida. Malam, salam. Iya, Shalom Rida. banget. Kristen atau Islam? Shalom. Dulu Islam dan puji Tuhan. Dulu Islam, lagi-lagi. Coba dulu Islamnya berapa lama, Rida? Kurang lebih 33 tahun lah. 33 tahun menjadi orang Islam. Kapan? Ini sudah meninggalkan Islam atau on the way menuju meninggalkan Islam? Lagi on the way. Karena lagi on the way. Berarti sekarang secara teknis masih Muslim ya? Iya, karena belum dibaptis. Karena belum dibaptis. Oke, coba nih, kami pengen bukti ini. Kalau cuma ngaku-ngaku saja ya masih sama kayak Muslim. Nah, coba. Kami pengen dengar kalau memang Kak Rida betul-betul seorang Muslimah dan pengen masuk Kristen. Coba, kami pengen dengar bacaan-bacaan sholat. Coba silakan. Ya, contohnya dari ayat pendek ya, kayak ayat kursi, Al-Fatihah gitu ya. Silakan. Ke apa nih Al-Fatihah? Oh, ke silakan. Ya, ayat kursi ya. Kayak Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bentar, aku jadi gugup nih. Jangan gugup. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, coba surat yang lain. Apa ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la tabudu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi zalladzi yasfa'u indahu illa bi innihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah ini muslimah. Sah. Oke, Kak Rida, coba cerita-cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu ini on the way meninggalkan Islam dan mau jadi orang Kristen ya, mau jadi pengikut Yesus ya? Iya. Oke, apa? Cerita dong sama kami. Apa yang membuatmu akhirnya mau meninggalkan Islam dan pengen menjadi pengikut Yesus? Silakan. Yang pertama, aku nggak ngerti semua dari ayat-ayat Al-Quran. Terus? Gak memahami. Dan yang kedua, memang aku suka lagu-lagu rohani dari si remaja. Dan yang ketiga, kembali lagi seperti kakak yang tadi ya, masalah pernikahan yang berpoligami. Oke. 3 hal itu ya. Kalau buat aku sendiri ya, ya yang paling penting kalau aku baca Alkitab, semuanya itu mudah aku pahami gitu loh. Jadi semuanya itu memang dari ayat ke ayat itu semuanya benar beraturan dan mudah difahami sih. Iya. Terus kok bisa tahu channel Edis TV itu gimana jalan ceritanya nih? Ya, kan siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Oh, begitu. Iya, siapa sih yang nggak tahu Edis TV? Coba Oke, silakan lanjutkan. Ya, waktu aku nonton juga, aku banyak dapet penjelasan juga, karena Edis TV kan dia menceritakan sesuatu hal tuh selalu menggunakan atau melibatkan bukti gitu loh. Kayak penjelasannya itu selalu real. Itu yang aku suka. Dan Edis TV tidak pernah memberikan penjelasan tanpa bukti.
Mantap. Satu hal kesan ketika nonton Edis TV, kemudian semakin yakin ini Islam nih memang harus ditinggalkan nih. Apa itu, Kak Rida? Banyak seperti yang maaf nih ya, bukan menghujat agama Islam juga. Seperti yang ketika Nabi ingin wafat, yang dia ingat itu bukan sakaratul maut, bukan saat-saat terakhirnya gitu loh. Tapi salah satu contohnya gitu kan. Tapi ya itu, besok aku kemana? Oh iya. Besok gilirannya di mana gitu kan? Iya. Maaf. Bahkan Muhammad mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Begitu. Iya. Tapi di waktu dia hidup, dia mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi ya omongannya itu satu sama lain ya sering bertabrakan. Di satu sisi dia bilang tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali atas rahmatnya. Di satu sisi dia bilang barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi omongannya bertentangan dengan omongannya sendiri. Betul. Berarti ini on the way atau sudah mengikuti katekisasi atau pra pembaptisan atau bagaimana? Kelas pra pembaptisan? Kalau ikut pra pembaptisan itu seperti apa? Kalau aku udah ke gereja ini udah mau 2 bulan nih ya. Tapi kalau mau dibaptis aku pengennya itu pas di akhir tahun. Kenapa? Karena aku pengen benar-benar menjadi orang baru yang terlahir kembali dengan suasana baru dan hati hidup yang baru. Mantap. Oke lah. Makanya sebelum dibaptis juga aku mau lebih banyak lagi belajar gitu kan. Ingin menjadi lebih baik lagi. Setelah aku lebih baik, aku ingin dilahirkan kembali di tahun 2026. Amin. Ya, semoga lancar, semoga sesuai dengan apa yang Anda katakan. Menjadi Kristen artinya meninggalkan hidup lama Anda dan hidup yang baru. Seperti itu, dengan Yesus sebagai kepala, sebagai pemerintah di hati kita. Oke. Mungkin hanya itu yang disampaikan, Rida, atau ada yang lain? Untuk saat ini mungkin itu dulu. Tapi yang jelas Edis TV telah memberi banyak masukan buat aku, telah membuat aku lebih yakin dengan semua penjelasannya. Jadi gini ya teman-teman, Edis TV ini bukan menghujat. Tidak menghujat kalau menurut aku sendiri ya. Tapi Edis TV menjelaskan beserta bukti. Dan ya kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Kita mau percaya atau tidak, itu hak diri kita masing-masing. Tapi kalau buat saya sendiri, saya sangat memahami semua penjelasan lewat live dari Edis TV. Saya suka. Dan saya selalu tiap malam ada stay di bawah. Mantap. Oke, terima kasih Kak Rida. Kita nantikan dibaptisnya, upload video-video dibaptisnya ya. Terima kasih Kak Rida. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom ya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita teruskan nanti sampai besok. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.
Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003-420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.